Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis data pasien rumah sakit untuk mengidentifikasi pola penyakit dan biaya perawatan. Berdasarkan data yang kami analisis, ada 984 total pasien, 15 jenis kondisi, 10 variabel data, dan tahun analisis di tahun 2026. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mumtaz Alfinanit Madanti dengan nomor NIM 24040004. Saya Vina Saparia dengan nomor NIM 24040013. Saya Syukur Rindaya dengan NIM 24040029. Agenda presentasi pada pagi hari ini, yang pertama itu ada pendahuluan dan latar belakang yang akan dibacakan oleh Vina, deskripsi dataset yang akan dibacakan oleh Vina, metodologi yang akan dibacakan oleh saya sendiri, hasil analisis data yang akan dibacakan oleh saya dan Syifa, insight dan rekomendasi yang akan dibacakan oleh Syifa, dan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Vina. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, dan tujuan. Berdasarkan jurnal dari Science Direct, rumah sakit setiap hari menghasilkan jumlah data kesehatan yang makin banyak. Data tersebut mencakup berbagai informasi seperti data pasien, jenis penyakit yang diderita, tindakan medis yang dilakukan, biaya pengobatan, serta hasil dari pengobatan tersebut. Namun, masih banyak data yang belum digunakan secara efektif untuk menghasilkan informasi yang berguna. Analisis data besar dalam bidang kesehatan membantu mengenali pola penyakit, memperkirakan risiko yang mungkin dialami pasien, serta mengevaluasi biaya layanan kesehatan dengan cara yang lebih efektif. Selain itu, pendekatan berbasis data juga bisa membantu rumah sakit menghemat pengeluaran dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan. Karena itu, perlu dilakukan analisis data pasien rumah sakit agar memahami jenis penyakit yang paling banyak terjadi serta biaya pengobatan, sehingga bisa menjadi acuan dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Tujuan analisis: 1. Menganalisis distribusi penyakit dan demografi pasien. 2. Mengidentifikasi kondisi dengan biaya tertinggi. 3. Memetakan tingkat readmisi berdasarkan kondisi. 4. Menganalisis lama rawat inap. 5. Mengevaluasi tingkat kepuasan pasien. Jadi, proyek ini merupakan bagian dari tugas dan UAS mata kuliah Big Data. Deskripsi dataset, sumber, variabel, dan statistik deskriptif. Total pasien ada 984, variabel ada 10, kondisi ada 15, rata-rata usia 53 tahun. Variabel dalam dataset: pasien ID, numerik, identifikasi unik pasien, age, numerik, usia pasien 25 tahun sampai 78 tahun, gender, kategorik, jenis kelamin, male atau female, kondisi, kategorik, diagnosis atau kondisi medis, prosedur, kategorik, prosedur perawatan, cost, numerik, biaya perawatan, length of stay, numerik, lama rawat inap, readmission, kategorik, rawat inap ulang, outcome, kategorik, hasil, pulih atau stabil, satisfaction, numerik, tingkat kepuasan. Kemudian metodologi atau alur pengolahan Big Data. Jadi yang pertama itu data collection, pengumpulan data pasien dari sistem rekam medis rumah sakit. Jadi data tersebut dikumpulin dulu, kemudian di cleaning atau data cleaning, penanganan missing value, outlier, dan normalisasi format data. Kemudian setelah dibersihkan, data tersebut diproses atau data processing, transformasi data, encoding variabel kategorik, dan agregasi statistik. Setelah diproses, data tersebut dianalisis atau data analisis. Di sini kami menggunakan analisis deskriptif, distribusi frekuensi, dan korelasi antar variabel. Setelah dianalisis, data tersebut divisualization atau dibuat chart, grafik, dan dashboard insight dari hasil analisis tersebut.
Tools dan teknologi yang digunakan, jadi kami menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk penyimpanan dan eksplorasi awal data. Kemudian PowerPoint untuk visualisasi dan presentasi hasil. Kemudian kami menggunakan statistik deskriptif untuk mencari mean, distribusi, dan frekuensinya. Hasil analisis atau demografi pasien, distribusi gender, usia, dan kondisi medis. Jadi berdasarkan data yang kami analisis, gendernya itu kebanyakan di female atau wanita dengan persentase female atau wanita 53,3% dan male atau laki-laki 46,7%. Untuk distribusi kelompok usia di bawah 30 tahun itu ada di 100 orang, 30 sampai 45 tahun ada di 200 orang, 46 sampai 60 tahun ada di 350 orang. Kemudian di atas 60 tahun ada di 320-an orang kurang lebih. Jadi mayoritas pasien berusia 46 sampai 60 tahun. Pasien perempuan lebih banyak daripada pasien laki-laki. Dan kelompok usia produktif dan lansia mendominasi kunjungan rumah sakit ini. Hasil analisis biaya perawatan. Rata-rata biaya per kondisi medis. Pertama ada di penyakit allergic reaction, di biayanya 100, patah tulang lengan 500, infeksi saluran pernapasan di biaya 800, hipertensi atau darah tinggi di 1000, diabetes 2000, patah tulang kaki di 3000, radang sendi di 4000, batu ginjal 6000, radang usus buntu 8000, stroke 10.000, melahirkan di $12.000, penyakit jantung di $15.000, serangan jantung di $18.000, kanker prostat di $20.000, serta kanker di $25.000. Jadi data analisis biaya perawatan untuk biaya tertinggi di penyakit cancer di biaya $25.000 dan prostate cancer di $20.000 adalah kondisi yang paling mahal, lebih mahal dari allergic reaction di $100. Selanjutnya ada hasil analisis readmisi dan outcome. Ini tingkat rawat inap ulang dan hasil perawatan pasien. Pertama ada tingkat readmisi di 26,8%, itu ada 264 dari 984 pasien. Selanjutnya ada 60,1% di tingkat pemulihan, yaitu di 591 pasien. Selanjutnya ada 39,9% kondisi pasien stabil di 393 pasien. Yaitu ada data penyakitnya, yaitu diabetes di 2%, patah tulang lengan di 50%, stroke 50%, cancer di 50%, radang usus buntu 50%, penyakit jantung di 99%, serta serangan jantung di 100%. Ini untuk data analisis serangan jantung di 100% dan penyakit jantung di 98,5%, yaitu untuk penyakit memiliki readmisi sangat tinggi, membutuhkan program monitoring pasca rawat yang insentif. Hasil analisis atau lama rawat dan kepuasan, length of stay dan tingkat kepuasan pasien. Rata-rata lama rawat inap per hari untuk di reaksi alergi itu ada di 34 hari, patah tulang lengan di 34 hari, infeksi saluran pernapasan 35, hipertensi 36 hari, melahirkan 36 hari, diabetes 36 hari, batu ginjal 37 hari, radang usus buntu 37 hari, radang sendi 38 hari, penyakit jantung 38 hari, patah tulang kaki 39 hari, stroke 40 hari, serangan jantung 41 hari, kanker prostat 42 hari, dan kanker 43 hari. Kepuasan pasien dari skornya dari 1 sampai 5 untuk pasien yang mengidap stroke di 2
skornya di 2, serangan jantung 2, batu ginjal 3, kanker prostat 3, radang usus buntu 3, penyakit jantung 3, diabetes 4, infeksi saluran pernapasan 4, hipertensi 4, radang sendi 4, melahirkan 4, patah tulang kaki 4, kanker 4, patah tulang lengan 5, dan reaksi alergi 5. Kanker dan kanker prostat memiliki lama rawat inap tertinggi, lebih dari 42 hari. Kepuasan terendah pada serangan jantung dan stroke, skornya itu 2. Kondisi berat yang perlu peningkatan pasien experience atau perlu penanganan yang lebih baik lagi. Insight dan rekomendasi, yaitu temuan utama dan tindak lanjut strategis. Pertama ada efisiensi biaya. Kanker dan kanker prostat menguras biaya terbesar. Perlu program screening dini untuk mengurangi biaya pengobatan stadium lanjut. Yang kedua ada program anti-retmisi, yaitu serangan jantung di 100% dan penyakit jantung di 98,5%. Ini wajib memiliki program pemantauan pasca rawat, edukasi pasien, dan kontrol rutin. Yang ketiga ada peningkatan kepuasan. Pasien serangan jantung dan stroke memberi skor kepuasan terendah di 2.0, perlu peningkatan komunikasi dan dukungan psikologis. Keempat ada manajemen kapasitas, yaitu kelompok usia 46-60 tahun adalah pasien terbanyak. Rumah sakit perlu menyiapkan kapasitas dan tenaga khusus untuk segmen ini. Yang terakhir ada mengoptimalkan lama rawat. Rata-rata pasien kanker dirawat di rumah sakit adalah lebih dari 42 hari. Protokol percepatan pemulihan berbasis data dapat membantu mengoptimalkan penggunaan tempat tidur. Kesimpulan, yang pertama, dataset mencakup 984 pasien dengan 15 jenis kondisi medis dan 10 variabel penting. Yang kedua, pasien usia 40-60 tahun adalah kelompok terbesar, yaitu 36,5% menunjukkan beban penyakit pada usia produktif. Yang ketiga, kanker dan kanker prostat adalah kondisi yang paling mahal, $25.000 sampai $20 dengan lama rawat terpanjang. Yang keempat, serangan jantung dan penyakit jantung memiliki tingkat readmisi, yaitu rawat inap ulang, sangat tinggi, sekitar 100% dan 98,5%. Yang 5, tingkat pemulihan keseluruhan mencapai 60,1%, namun kepuasan pasien rata-rata 3,6 dari 5 masih perlu ditingkatkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.